Dalam sejarah seni rupa Indonesia, kita sering mengenal karya, tetapi jarang benar-benar mengenal manusia di baliknya. Nama Bud Muchtar mungkin lekat sebagai pematung besar, akademisi dan tokoh penting di balik lahirnya Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Namun hari ini, kita tidak akan membahas beliau dari ruang galeri atau buku sejarah saja. Kita akan masuk ke ruang yang lebih intim, ruang keluarga, ruang diam, ruang yang mungkin tak pernah terdokumentasikan. Lengkung seni hadir sebagai upaya pengarsipan, bukan hanya karya, tapi juga ingatan, nilai, dan fragmen kehidupan yang membentuk seorang maestro. Bersama anak pertama dari Bud Muchtar, Prapanca Muchtar, kita akan menelusuri pemikiran-pemikiran mendiang, pelukis dan pematung terkemuka Indonesia yang berkontribusi pada seni rupa modern dan bagaimana warisannya tetap hidup hingga hari ini. Ini karya keren, sini kita bedah. Oke, hari ini kita berbincang dengan anak pertama dari seorang seniman maestro bernama Pak Bud Muchtar, dan saat ini saya bersama dengan Pak Prapanca Muchtar, anak pertama dari 4 bersaudara, anak Pak Bud Muchtar. Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak ke penonton lengkung seni ini seperti apa sih sosok dari Pak Bud Muchtar ini, seniman yang sudah fenomenal dengan karya yang monumental juga, bisa dijelaskan Pak? Oke, ya terima kasih ya untuk waktunya saya ada di interview untuk lebih memperkenalkan lagi mengenai Bud Muchtar. Jadi banyak orang mengenal Bud Muchtar itu sebagai seorang seniman, seniman lukis maupun seniman patung. Yeah. Tapi sebenarnya Bud Muchtar itu bukan hanya seniman sebenarnya, dia itu seorang guru, pengajar, dosen maupun ya dosennya di bidang seni rupaan. Bahkan peran dia, profesi dia sebagai dosen itu memakan waktu yang lebih banyak daripada pekerjaan seniman itu sendiri. Okay. Sebagai dosen, dan bukan hanya sebagai dosen pengajar itu, tapi dia juga aktif di struktur universitas itu sendiri yang dia tempat dia mengajar ya di ITB waktu itu. Dan juga dia sangat aktif di organisasi-organisasi. Okay. Jadi macam-macam, dia senang sekali gitu, senang dalam berorganisasi atau kepanitiaan apa. Misalnya tahun 70 dia ikut dalam satu kepengurusan di Expo 70, Expo Indonesia di 70 di Osaka. Itu. Dan banyak hal lagi lah, begitu di Vancouver juga Expo juga, kemudian banyak organisasi lain, atau juga misalnya di pemerintahan ada pameran ini, pameran itu, pameran kebudayaan lah, pameran pembangunan lah, saya ingat waktu itu dia juga aktif. Jadi dia itu macam-macam begitu. Iya. Jadi aktivis, akademisi juga, seniman juga ya Pak ya. Jadi bahkan saya lebih melihat dia sebagai seorang manajer daripada seorang seniman, murni seniman gitu ya. Oke. Apa ya kenangan yang paling masih Bapak ingat ya? Mungkin kenangan masa kecil atau kenangan mungkin yang bisa dibilang istilahnya paling tidak artistik gitu, karena seniman kan pasti identik dengan artistik. Tapi Bapak ingat gak sih pernah nggak ada satu momen di mana Pak Bud ini justru melakukan tindakan yang menurut Bapak tidak artistik tapi sangat membekas sebagai memori yang indah? Ya memang pengalaman dengan Aisyah sendiri memang walaupun nggak panjang ya umur pengalaman saya dengan almarhum ya, tapi beliau itu kan orang yang sangat banyak cerita, senang bercerita, senang menyatukan orang-orang, ketika kumpul lah, bikin acara atau apa. Jadi, salah satu kenangan yang nggak artistik tadi itu pada saat akhir-akhir hidup dia. Jadi benar-benar udah saat akhirnya udah. Tahun berapa tuh Pak? Tahun beliau itu meninggal tahun 93 ya. Jadi udah tinggal, umur beliau waktu itu udah tinggal seminggu lagi, tinggal 3 minggu lagi gitu. Nah di saat yang bersamaan, saya punya bayi, saya punya anak pertama, dan menjadi cucu beliau yang pertama. Nah waktu itu beliau udah sangat sakit di rumah sakit, stroke waktu itu. Udah nggak bisa gerak, badannya udah nggak bisa gerak, tinggal tangan kirinya aja masih bisa gerak sedikit itu. Ya, tapi kesadarannya masih cukup baik. Nah pada saat itu ibu saya bilang ke ayah saya,
ayo dong kamu gambar ini cucu kamu berlahir, kan kamu udah lama mimpi punya cucu ini. Kamu udah lahir, ayo dong kamu gambar. Ibu saya kan memberi semangat supaya Aisyah sehat gitu maksudnya kan. Nah, terus akhirnya dikasih spidol, dikasih kertas gitu. Terus akhirnya mulai menggambar tuh Aisyah tuh, gambar dengan tangan kirinya. Jadi dia bukan orang kidal ya. Dia gambar dengan tangan kirinya, dia pelan-pelan digambar gitu. Ya memang jadinya bukan gambar yang artistik ya, bukan gambar yang bagus, apalagi lihat dia seorang seniman gambar jelek, tapi itu sangat berarti gitu buat saya. Itu karya dia yang terakhir dan dia menggambarnya itu nanti bisa di-shoot juga gambarnya. Itu secara karikatur tuh memang mirip bayi saya gitu. Jadi proporsinya kepalanya besar, matanya kecil, mulutnya kecil, hidungnya agak mancung gitu. Jelek gambarnya tapi ya ada benernya juga gambar itu gitu. Jadi itu salah satu pengalaman lah. Pengalaman terakhir dengan beliau, dan itu menjadi apa ya istilahnya, sketsa terakhir beliau lah. Bapak bilang kan tadi sempat ngobrol juga bahwa Pak But ini dia yang orangnya sangat friendly, kemudian humoris, senang ngobrol dan segala macam. Jadi dengan keluarga juga memang sangat dekat ya Pak ya. Maksudnya cara beliau menunjukkan kasih sayang tuh biasanya lebih dikeluarkan atau lebih dipendam sendiri kalau Bapak merasakannya? Kalau beliau tuh apa-apa diceritakan. Jadi gini, Aisyah tuh tokoh sentral di keluarga kami lah. Dan kami anak-anaknya, dan tiga anak dan ibu kami itu ya sangat senang lah kalau diceritain oleh ayah kami itu. Jadi kami itu secara rutin gitu, kebiasaan itu selalu kami kumpul di meja makan, terutama untuk makan malam, dan disitulah beliau banyak cerita gitu. Wah, cerita macam-macam. Yang kecil-kecil juga cerita, pokoknya dia di kantor hari ini ngapain, dia ketemu siapa, dia ngobrol apa, dia cerita itu gitu. Kita nonton aja gitu, dan ya itu cara beliau, dan dari situlah kami banyak belajar dari beliau gitu, cara mereka. Jadi cara dia cukup mengekspresikan ya Pak ya, beliau kalau sayang tuh ditunjukkan gitu ya Pak ya. Dan itu juga yang Bapak lakukan dengan keluarga juga, artinya itu kebiasaan itu saya bawa lagi gitu ke rumah tangga saya. Jadi saya senang sekali kalau bisa kumpul sama anak-anak gitu. Di meja makan, kumpul, di situ kita ngobrol macam-macam gitu. Tadi Bapak bilang kan beliau sangat humoris gitu ya, ceria gitu, orangnya cenderung ceria. Nah, pernah nggak sih beliau menunjukkan sisi rapuhnya, misalkan ya karena pekerjaan atau mungkin karena karya, mungkin stuck di karya atau apa? Artinya Bapak melihat nih bahwa seorang ayah ini lagi lagi suntuk nih gitu, atau lagi gitu. Depresi, stres, nggak sampai gitu, nggak pernah sampai kelihatan depresi, stres. Kecuali pada saat udah sakit ya, sakit waktu pulang dari dokter gitu, dokternya bilang kamu sakitnya ini ya, saya agak depresi di situ, agak shock gitu. Tapi karena kondisi sakit karena kondisi sakit, jadi agak drop banget di situ. Nah, tapi sebelumnya selama hidupnya sih nggak pernah, dia bukan orang yang tipe yang suka curhat lah atau apa gitu, nggak dia. Lebih yang mungkin ada tapi emang dia ditutup aja gitu, dia nggak lebih menunjukkan sisi ekspresifnya gitu ya, humorisnya gitu ya Pak ya. Cerita lah pokoknya. Jadi kenangan kalau misalkan sekarang saat ini Bapak melihat suara, aroma atau benda gitu, ada nggak yang Bapak merasakan itu kenangannya kental nih sama papa saya gitu? Nah, saya tuh perokok berat, jadi kalau saya membawa rokok, saya ingat dia. Oh gitu. Ya itu salah satunya lah. Tapi kalau lihat material ya, jadi ayah itu kan kalau berkarya bikin patung gitu, itu sebagian besar dibuat dari tembaga dilas. Saya kalau lihat benda seperti itu, pasti saya ingat. Gitu. Jadi benda itu tembaga dan juga aroma rokok ya, yang sangat lekat ya. Ya, habis gimana dia ngerokok terus, ya pasti itu kan ya. Iya. Tapi karena tadi Bapak bilang beliau terbuka pikirannya, jadi tidak pernah ya ada walaupun sekalipun beliau itu seniman, tapi tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk mengikuti jejak beliau ya. Enggak sih, saya nggak pernah. Tidak pernah ada doktrin-doktrin khusus, misalkan ayo belajar ngelukis sama ayah gitu, nggak pernah. Oh enggak. Jadi beliau tuh orang yang memberi kebebasan kepada anak-anaknya, terserah kamu mau jadi apa gitu. Tapi karena ayah saya seniman, berkarya di rumah lah, di belakang, halaman belakang juga ada workshopnya, jadi untuk saya di Bandung ya waktu itu. Di Bandung. Terus kalau proses berkesenian ayah itu Bapak sering juga menyaksikan gitu bagaimana proses pembuatan karya
terutama karya yang fenomenal ini ya, Ikatan, yang mungkin banyak penonton kenal ya, ini karya beliau, ini karya monumental Bud Mokhtar yang ada di gedung DPR ya Pak ya. Seperti jadi gini, kalau dia berkarya itu dulu, kalau saya sendiri ya, jadi misalnya, saya biasanya kalau ngelukis nih, itu malam hari, malam. Jadi sudah kami udah mau tidur apa, jadi dia naik ke studionya, terus dia mulai melukis. Dan dia melukis itu lama, jadi satu karya lukis ini mungkin bisa berapa minggu lah, 3 minggu atau 4 minggu dia ngerjain itu. Nah, anak-anaknya itu termasuk saya juga, ini setiap hari ngeliat hari ini udah sampai mana ya. Oh, progresnya kayak gini. Gitu ya, Pak, ya? Ngintip. Jadi kan pagi-pagi kami bangun kan, saya mesti tidur kali. Iya. Kita lihat udah sampai mana nih lukisan ini gitu. Oh jadinya gini ya. Oh sekarang ginian ya gitu. Jadi di situ kita lihat melihat prosesnya ya. Prosesnya, walaupun dia nggak pernah jelasin, oh ini maksudnya ini ya, ini maksudnya. Tapi lihat, kadang-kadang kita lihat pas dia ngelukis, cara dia ngelukis, kita lihat gitu. Lebih ke penasaran sendiri anaknya, pengen tahu ayahnya nih kalau malam ngerjain apa sih gitu ya Pak ya. Jadi jadinya kayak apa sih ini lukisannya gitu, kita tuh penasaran gitu. Jadi kayak apa nih lukisan ini gitu. Tapi kalau ayah sendiri nggak pernah ya Pak, maksudnya kayak bikin karya terus kayak merasa kayaknya nggak jadi deh saya kerjain lagi, udah ganti karya lain gitu, pernah nggak Pak? Atau kalau ayah orangnya konsisten gitu, misalkan mau bikin karya ini dia udah Enggak, dia kalau sekali bikin ya dibikin sampai jadi gitu, jadi nggak pernah di tengah jalan berhenti gitu, enggak. Seingat saya sih nggak pernah. Pernah nggak karyanya Bapak tahu karya ayah Bapak ini pernah dikritik orang nggak selama ini? Oh pernah, dan dia di situ agak karya apa tuh masih ingat nggak? Agak sedih dia. Jadi dia pernah pameran, Mokhtar pernah pameran dengan beberapa seniman yang lain, waktu itu di tim. Oh, sama Ismail Marzuki dan gitu. Waktu itu Mokhtar udah jadi rektor di mana, di Jogja. Ketika waktu pameran dikasih waktu yang nggak terlalu panjang untuk membuat karya gitulah. Tapi dia buat karya, ada 1 atau 2 karya yang dia bikin, lalu dikirim ke tim pameran. Dan situ kan ada kritikusnya ya, Pak siapa itu saya lupa namanya. Nah dia itu si kritikus itu dia nulis di media. Di Tempo apa di mana. Dan tulisannya agak kurang ini buat dia, kurang. Oh karya saya ternyata dianggapnya begitu ya gitu. Dia agak sedih tuh, saya lihat tuh. Dia agak sedih. Tapi karya apa lupa Bapak? Pokoknya karya Pak inilah ya, karya patung gitu, patung dari tembaga gitu. Ya kalau saya lihat sih bagus-bagus saja, tapi di situ agak kurang bagus lah reviewnya gitu, agak terlalu kering katanya karyanya. Nah di situ dia agak itu lah. Tapi tidak mencegah beliau untuk berkarya lagi ya, maksudnya itu hanya sekedar masukan untuk beliau aja gitu ya. Tapi punya ini nggak Pak, Pak Bud Mokhtar sendiri punya ritual khusus nggak sebelum membuat sebuah karya gitu? Misalkan dia punya ide tiba-tiba, sebentar, ayah lagi punya ini nih, punya ide mau. Enggak. Ada ritual khusus nggak? Oh nggak ada. Biasanya seniman ada ya Pak ya. Tapi gini, Bud Mokhtar itu gini, jadi dia tuh ya ini contoh gak baiknya ya. Saya ceritain juga. Jadi musiman gitu. Tergantung mood. Jadi ada saatnya dia berkarya. Dia berkarya tuh berbulan-bulan bikin karya. Satu saat dia berhenti. Nah, bisa lama dia nggak berkarya sama sekali. Wah sibuk yang lain ngurusin sekolah, ngurusin apa segala macam. Baru nanti kapan lagi berkarya lagi. Jadi bukan tipe yang konsisten terus berkarya setiap hari gitu, nggak. Dia bukan tipe seperti itu. Jadi dia ada ini. Mungkin kayak punya target gitu ya, pokoknya karyanya itu berapa bulan gitu. Habis itu saya berhenti dulu gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin gitu. Tapi udah bikin beberapa, itu udah. Nanti kapan-kapan lagi dia bikin lagi. Jeda paling lama ingat gak Pak? Berapa lama? Bisa lama. Apalagi setelah dia jadi rektor di ISI itu berapa tahun dia nggak berkarya tuh. Jadi murni sebagai akademisi aja pada saat itu ya. Akademisi aja. Karya-karyanya ditinggalkan ya. Tapi apa sih menurut Bapak sendiri karya Pak Bud Mokhtar yang apa ya istilahnya mencerminkan dirinya, yang paling mendekati cerminan dirinya gitu, ada nggak Pak karyanya Pak Bud? Pokoknya gini, Bud Mokhtar itu kan masapnya atau apa namanya, pokoknya dia modern art kan, modern art. Jadi dia itu obsesinya itu karyanya itu karya yang digolongkan sebagai modern art itulah gitu ya. Ini mungkin saya salah, sorry ya, kok saya bukan seniman soalnya. Tapi seperti itu. Jadi dia bukan tipe seniman yang
melihat ke belakang, oh dulu Indonesia punya apa sih? Bisa bikin ukiran Jepara lah, Bali, terus dia modif lagi seperti apa. Dia bukan tipe seperti itu, tapi dia menemukan jalan sendiri. dia gitu kan ya. dia kan pendidikannya barat ya, pokoknya masa barat. Jadi dia tipe yang selalu mencari sesuatu yang baru aja di karya-karyanya. Seperti karya ini kan, ini kan bukan menerjemahkan dari apalah karya seniman Indonesia zaman dulu atau apa enggak. Jadi dia mengundang asli bentuk yang dia ciptakan gitu. Dia cari, dia ciptakan seperti itu. Lukisan ini juga seperti itu. Jadi dia berusaha mencari menemukan konsep bentuk baru dia tuh gitu seperti ya, apa sih gitu. bentuk barunya ya, seperti apa ya. Kalau ikatan sendiri Pak, pernah nggak beliau cerita ini tuh apa sih sebenarnya gitu? Ini. Kenapa bentuknya seperti ini gitu? Khusus yang karya ini ya, yang karya Coba monumental ya. menurut Mas Sisil apa? Apa ya? Yang pasti kubis sih ini ya. Maksudnya Jadi kan gini, ini kan ada tiga nih, ada tiga ya. Dan ini ada di depan gedung DPR MPR. Iya. Jadi ikatan ini adalah ikatan antara masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Oke. Jadi beliau bilang bahwa apapun yang diputuskan oleh di gedung ini itu tidak mungkin tidak ada kaitannya gitu. Selalu ada keterikatan antara yang dulu seperti apa, dulu seperti apa, sekarang harus begini. Iya. Dan apapun yang diputuskan sekarang akan berdampak ke masa depan, gitu kan? Jadi itu suatu Pengingat ya. Nah, itu filosofinya gitulah ceritanya. Iya. Jadi ini ada tiga masa gitu kan, ada tiga masa terus diikat dengan garis-garis ini gitu. Ini prosesnya gimana sih Pak sampai akhirnya karya Pak But dipakai sebagai patung monumental? Jadi seingat saya ini kan gedung DPR itu kan arsiteknya Pak Suyudi ya kalau salah. Nah beliau itu yang minta ke But Muchtar untuk bikin estetik elemen di gedung itu. Oke, secara khusus ya minta ya. Jadi kalau Mbak Sisil ke gedung itu, di gedung itu banyak sekali karya-karya seni yang hebat-hebat. Ada karyanya Pak Sadali lah, ada karyanya Pak Siddhartha, ada macam-macam hebat-hebat lah gitu. Nah salah satunya si monumen ini ada di depan. Jadi arsiteknya itu sangat concern terhadap benda seni gitu ya, untuk mengisi ruang-ruang yang ada di gedung itu gitu. Termasuk ini, jadi untuk mengikat juga secara bentuk ya, mengikat masa-masa yang ada di kompleks gedung. Dan itu relevan ya ternyata ya. Pada akhirnya relevan ketika ada reformasi 98 gitu kan Pak. Kemudian sekarang masuk ke era-era baru ya, demokrasi Indonesia. Jadi memang ternyata sangat visioner juga berarti ya Pak But ya. Ketika membuat ini mungkin beliau nggak terpikir bahwa ada gejolak-gejolak politik yang seperti itu kan gitu kan. Tapi ternyata kan itu terjadi ya di gedung DPR MPR juga. Seperti itu. Jadi kalau Bapak melihatnya gimana Pak kalau Bapak bisa menjadi monumen ini misalkan kira-kira nih yang ingin dikatakan tentang Indonesia itu apa sih gitu, maksudnya kayak dia sebagai saksi sejarah lah istilahnya gitu, saksi sejarah, dia memang demonstrasi saksi sejarah dan ya gini kan? aja mungkin Turunnya rezim dan segala macam. Ya memang dia belum saksi banyak hal, tapi saya benar-benar sangat berharap dan saya sangat takut suatu saat monumen ini dibongkar. Nah itu yang ketakutan saya. Jadi gimana caranya supaya monumen ini bisa tetap berdiri di situ gitu, berdiri di situ. Karena kita nggak tahu ya, kita ganti rezim lah, politiknya gimana tiba-tiba di depan mau kasih patungnya siapa gitu ya, apa? Tapi kayaknya udah jadi ikonik ya, kayaknya sih sulit untuk digantikan. Kalau gedung kan ada gedung cagar budaya kan. Cagar budaya kan berarti gedung-gedung yang tidak boleh dibongkar. Nah saya sih berharap patung ini juga bisa dijadikan salah satu cagar budaya di Jakarta. Jadi jangan sampai suatu saat diganti gitu. Karena ada beberapa monumen di Jakarta yang udah nggak ada. Betul. Karena perkembangan kotanya dipindahin, tapi akhirnya nggak dipindahin juga tuh. Tapi kalau ini secara makna filosofis dari Pak But ya untuk karya ini. Kalau dari sisi keluarga sendiri melihat karya ikatan ini dari filosofi keluarga sendiri, Bapak misalkan gitu mencoba untuk menggali pemikirannya Pak But. Ada nggak relevansinya dengan keluarga? Dengan keluarga sih mungkin sih enggak sih, dan keluarga enggak. Jadi lebih. Jadi ini adalah pencapaian dia mencari bentuk yang dia cari gitu. Kan ini tidak seperti bentuk apa-apa gitu. Kita belum pernah lihat bentuk seperti ini itu. Nah dia berusaha mencari bentuk ini.
Jadi dia Yang tidak filosofis mengambil banget bentuk ini dari bentuk apa wayang atau apa kan enggak kan. Jadi asli bentuk, dan itu memang zamannya beliau tuh ya seperti itulah. Karena sini abstrak kan namanya, abstrak kan. Oke. Gitu. Pak, kembali lagi Pak ke soal peran apa namanya, Pak Bud kan juga adalah salah satu rektor, bukan salah satu ya, rektor pertama di ISI Jogja ya Iya. Pak ya. Nah Bapak melihatnya seperti apa sih peran beliau sebagai rektor, kemudian sebagai ayah, sebagai seniman, itu kaitannya Bapak melihatnya seperti apa? Jadi memang itu buat saya tuh menjadi rektor ISI itu puncak karir dia gitu. Karena dia bukan hanya sebagai seniman kan, jadi dia juga sebagai pengajar, dosen, dan berkarir di perguruan tinggi gitu. Nah itu puncak karir dia tuh di situ, dan di situ tuh bukan hanya seni rupa aja, jadi ada seni tari, ada seni musik yang dia harus satukan gitu, dia harus dia manage lah gitu, bagaimana caranya supaya universitas itu menjadi berkembang. Dan ya kita lihat hasilnya sekarang, alumninya juga bagus-bagus ya, jadi ya gimana pun juga itu ada tangan beliau juga di situ awalnya gitu kan. Jadi ya kami sih bangga sekali dengan itu ya, dengan. Oke. Tapi kalau beliau kalau di rumah tuh lebih banyak diskusi gak sih ke keluarga Pak? Karena akademisi ya, balik lagi ya tadi. Ya, dia banyak cerita aja. Lebih banyak cerita ya. Pak, ya. Ini begini, Tapi ini kalau untuk begitu. diskusi seni gitu. Enggak, diskusi Enggak ya? enggak. Diskusi enggak. Kalau misalkan beliau masih hidup Pak, Bapak melihat bagaimana beliau merespon perkembangan dunia seni sekarang kira-kira? Nah itu juga jadi tanda tanya saya tuh. Kalau dunia seni sekarang kan udah bentuknya beda sekali dengan zamannya beliau ya. Zaman beliau kan zamannya abstrak gitu kan. Sekarang kan zamannya kontemporer, lebih bebas. Bentuk-bentuk patung itu kan juga udah sama sekali beda gitu. Sesuatu yang kita nggak pernah pelajari di kampus gitu ya. Iya, betul. Jadi apakah dia akan sejalan dengan itu apa enggak? Tapi mungkin saja karena beliau itu orang yang selalu mencari hal yang baru kan, mencari bentuk-bentuk baru gitu. Bentuk baru, kalau sekarang memang bentuknya ke arah sana, ya mungkin dia bisa menerima itu dan bisa mengapresiasi itu gitu. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, kita ngobrol-ngobrol itu ya. Gimana seandainya Pak Bud melihat karya patung yang sekarang ini? Sekarang kan kartun beda banget gitu ya, Mas Zil ya. Jadi bentuknya udah kayak bentuk boneka lah, kayak apa gitu kan. Itu sesuatu yang, karena saya juga pernah sekolah di situ ya, sekolah seni rupa itu. Setahu saya itu bukan sesuatu yang dipelajari di waktu di kampus gitu. Tapi kan ya dunia seni kan berkembang terus kan, cepat kan. Ya sekarang bentuknya seperti itu. Jadi kayak sepertinya Pak Bud cukup terbuka lah ya untuk melihat perkembangan ini ya, perkembangan seni saat ini ya, karena beliau juga termasuk orang yang visioner ya seperti itu. Tapi pernah nggak beliau bicara, saya kayaknya capek deh jadi seniman gitu, pingin ini aja deh, pingin jadi pengajar aja gitu, pernah nggak? Enggak, justru dia capeknya sebagai pengajar, capeknya di perguruan tinggi. Jadi dia bilang waktu sudah selesai jabatannya di Jogja itu, dia pengen kembali ke Bandung dan pengen udah fokus hanya ke seni aja, dia mau berkarya. Tapi kesehatannya tidak memungkinkan, akhirnya dia sakit dan dia meninggal. Gitu. Seandainya Pak Bud masih hidup Pak, kira-kira merespon isu yang sekarang ada saat ini gitu ya, kira-kira beliau bakal bikin karya baru nggak nih Pak? Pasti ya? Pasti dia akan kritik ada politik, kritik sosial respon, seperti itu ya. Walaupun sebenarnya karya dia juga nggak terlalu ini sih, karya dia yang berbau politik itu pernah sekali aja dia bikin karya ya, jadi lukisannya cukup besar begitu, nggak terlalu besar segini. Waktu demo mahasiswa ITB itu di Bandung tahun 78. Tahu nggak zaman itu? Iya, tahu. Zaman papa saya. Udah lahir belum? Belum. Zaman papa saya itu. Jadi sekitar tahun 78 kalau nggak salah itu ada demo besar di mahasiswa di Bandung. Jadi mahasiswa di situ ya pokoknya nggak bisa terus lah, karena zaman itu kan zaman memang nggak bisa gitu, nggak seperti sekarang ya. Nah dia bikin satu lukisan, gambarnya ada gambar seorang mahasiswa, dia naik motor, pakai helm gitu, motor lagi ngebut gitu, ada dua motor, terus diberhentikan sama satu tangan gini, ini tangannya aparat lah kira-kira gitu. Nah itu bagus tuh lukisannya, bagus, tapi saya nggak tahu sekarang dibeli siapa, saya lupa, atau bagus. Nah itu satu-satunya gambar yang agak-agak berbau politik gitu, politik. Salah satu kritiknya dia terhadap kondisi saat itu ya. Tapi sebenarnya tidak banyak juga karya beliau, lebih ke artistiknya ya.
Sebenarnya lebih banyak karya patungnya atau karya Lukis sih? lebih banyak. Karena lukisnya lebih gampang, lebih murah juga. Oke, Gitu. lebih waktunya mungkin lebih Iya, pendek. iya. Kalau untuk patung lebih banyak tembaga ya Pak ya? Tembaga, iya. Tembaga. Ada selain ikatan ini Pak, ada nggak karya beliau yang cukup fenomenal juga gitu? Di gedung sebelahnya, saya mau bersihin. Di gedung sebelahnya itu kan gedung Departemen Kehutanan. Iya. Ada tuh di situ monumen juga. Ada, Oke. ada bentuknya, ini satu gaya dengan ini ya. Gitu aja. Bahkan itu saya lihat tuh waktu mau diangkut tuh tadi ada di rumah, truk-truknya ada di rumah, diangkut dari Bandung ke Jakarta. Saya lihat, wah besar-besar gitu. Cuma ini saya pengen cerita ini. Boleh nggak saya cerita? Boleh. Apa Pak? Silakan. Gini, Bung Mukhtar dan juga seniman-seniman lain itu dalam masa hidupnya itu ada melalui beberapa periode gaya karyanya gitu. Dari dia awal sesudah dia lulus sampai akhir hayatnya itu melalui beberapa fase. Jadi fase pertama itu fase istilahnya kubisme. Iya. Kubisme ya, nanti saya masih ada satu contohnya di situ. Iya. Kubisme. Kenapa gayanya seperti itu? Karena dosennya gayanya seperti itu. Oke. Dosen dia tuh di TB masih orang Belanda gitu, Ries Mulder namanya. Gayanya seperti itu. Sehingga pada awal fase pertama dia berkarya itu dia masih pakai gaya dosennya itu. Gaya kubisme itu. Iya. Kubisme. Kotak ya Pak ya berarti ya? Kotak-kotak ya, seperti yang di sana nanti bisa dilihatnya. Termasuk juga yang lain juga, jadi seperti murid yang lain juga, di situ ada Pak almarhum Pak Sadali, Pak Sri Hadi, juga saya lihat gaya-gayanya seperti itu semua, awal-awalnya. Awalnya. Nah, tapi itu gaya di mana dia masih mencari gitu. Itu belum gaya dia gitu. Iya. Itu belum Masih dia. ikut-ikutan lah istilahnya. Masih ikutan. terinspirasi. Nah, jadi baru Terinspirasi. mau mulai mencari gitu, dia mencari gitu. Itu berlaku beberapa tahun lah sampai di tahun 60-an lah masih seperti itu ya, kubisme gitu. Iya. Menuju 70-an dia udah mulai agak ganti gayanya, udah mencari gaya yang lebih abstrak gitu. Walaupun juga belum dapat banget nih gayanya saya lihat ya. Iya. Ada beberapa karyanya saya lihat, nah ini belum gaya dia nih. Sampai pada suatu saat itu dia ikut workshop di Amerika tahun 74. Itu di Aspen. Daerah namanya Aspen. Beberapa bulan dia di sana. Bud Mukhtar sama ibu di sana. Kami anak-anaknya ditinggal di Bandung. Iya. Di sana. Nah, ketika beliau pulang, dia bawa gaya yang sama sekali beda, gitu. Setelah dari Amerika itu. Totally beda gitu. Catnya beda, gaya menginikan kos itu beda. Kurang lebih seperti ini. Kayaknya. Jadi dia lukisan ini flat kan. Tidak bertekstur, tidak apa, flat, rata gitu. Terus lebih banyak bicara mengenai garis, bidang, warna gitu. Seperti ini. Masuk seperti yang lukisan keluarga itu. Itu gayanya seperti itu, dan inilah gaya apa ya? Gaya dia lah, gaya finalnya dia. Itu seperti ini. Dari 70-an berarti tahun 70-an. Dari mulai 74. 74. Nah, jadi kadang-kadang ada figurnya, kadang-kadang ada. Waktu itu dia baru pulang dari Jepang juga, jadi banyak temanya itu geisha. Geisha. Jadi ada beberapa tuh lukisan temanya geisha, bagus. Tapi berwarna seperti ini ya. Tapi warnanya, tekniknya, catnya itu ya seperti ini, gitu, seperti itu, gitu. Dan ini terus nih sampai dia akhirnya sampai lukisan dia terakhir itu gayanya seperti ini, ya seperti. Jadi inilah gayanya Bud Mukhtar. Kalau ditanya Bud Mukhtar seperti apa sih gayanya, ya seperti ini. Tapi kalau yang kubisme yang sekarang ini banyak palsunya, yang banyak dijual dan palsu semua rata-rata, itu sebenarnya belum menjadi gaya finalnya dia lah. Dia masih baru, masih mencoba. Carian jati diri lah ya sebagai seniman ya. Karena dia masih sangat pakai gaya dosennya gitu. Gitu. Jadi memang karya Bud Mukhtar ini banyak yang ini ya, banyak dipalsukan juga Pak ya di luar. Oh banyak Pak, banyak masih still. Jadi yang mungkin sini saya juga mau sampaikan. Jadi iya, betul. Karya Bud Mukhtar tuh banyak masuk ke balai lelang. Apa nih lukisannya atau lukisan dan patung, dua-duanya lukisan dan patung. Banyak yang cukup lumayan lah supaya. Dan saya terima kasih sekali dari balai lelang itu, sebelum resmi menjadi karya yang akan dilelang, dia konfirmasi dulu ke kami.
ke keluarga, bener nggak ini karya asli dari Bud Muchtar? Iya. Nah itu terus terang aja sekitar 90% dari karya yang masuk ke kami itu untuk promosi itu palsu semua, bukan original semua. Nah ini saya juga sangat prihatin ya, Iya. sangat prihatin. Tapi itu yang terjadi dan saya harus bilang apa adanya. Kalau palsu saya bilang palsu. Iya. Gitu jadi dan saya tidak ada unsur komersial sama sekali, nggak ada. Jadi kalau asli saya akan bikin surat keterangan. Pernah saya melakukan itu. Bahkan saya tulis di lukisan di belakang ini original karya Bud Muchtar. Tapi kalau palsu saya bilang palsu dong. Tapi memang ada ciri khasnya Pak ya, walaupun tidak mungkin nggak bisa dibuka dapurnya ya. Cuma saya Bapak sendiri sebagai keluarga tahu ya Pak ya. Dari segi mungkin warnanya, segi goresan kuasnya. Ya pokoknya ada titik-titik di mana. Ada ciri khasnya gitu ya Pak ya. Jadi di sini kalau ini pasti asli, kalau ini bukan gitu. Oke. Baik dari patung maupun juga lukisan. Mungkin ini juga salah satu cara keluarga untuk menjaga ya Pak ya, bahwa walaupun senimannya sudah tiada, tapi karya-karyanya ini kan masih terus beredar di masyarakat ya, dikoleksi oleh pecinta seni. Apa ini salah satu juga cara Bapak untuk merawat warisan beliau seperti itu? Yang bisa saya lakukan sih itu gitu. Dan mungkin bisa saya tambahkan juga bahwa karya Bud Muchtar ini nggak banyak. Nggak banyak, benar dibandingkan seniman-seniman lain ya, seniman-seniman lain yang wah karyanya banyak sekali, jadi museum bahkan jadi apa. Karya Bud Muchtar ini sangat sedikit. Jadi saya juga heran kok tiba-tiba di market banyak dijual Bud Muchtar. Iya. Saya ingat saya nggak sebanyak itu gitu, nggak segitulah gitu. Jadi ya untuk yang ini membeli karya beliau, memiliki koleksi dari karya beliau harus lebih hati-hati aja. Iya. Tapi ada nggak ada hal lain nggak? Misalkan ini salah satu upaya Bapak untuk melestarikan lah istilahnya, bukan melestarikan ya, lebih menjaga keoriginalitasan karya gitu Pak ya. Ada lagi nggak sih hal yang Bapak ingin lakukan untuk mengarsipkan karya-karya Pak Bud Muchtar? Sebenarnya itu saya pengennya ini Mas Til, jadi pengennya dibukukan gitu, seluruh karya-karya beliau gitu. Jadi satu buku, jadi semua orang juga bisa lihat inilah karya-karya Bud Muchtar seperti ini yang asli ini seperti ini dibukukan. Tapi ya itu belum sempat, sampai sekarang saya belum. Kalau ada yang bisa bantu atau apa, karena karyanya juga udah mencar kemana-mana, saya juga nggak tahu ya. Udah dikoleksi oleh siapa Nggak cuma di Indonesia aja Pak ya, mungkin udah. Ya mungkin ada di luar negeri, mungkin ada. Jadi ya itu saya kehilangan. Dan Bud Muchtar ini sayangnya tidak mendata karya-karyanya. Oh, dari awal ya. Sayangnya gitu ya, sayangnya gitu. Jadi tidak ada data ini, misalnya dia bikin karya lukisan ini, difoto lah, dibikin tanggalnya terus dikoleksi oleh siapa gitu. Seperti itu. Jadi itu kesulitan. Jadi saya juga, kalaupun mau gitu, effortnya cukup gede ya. Tapi artinya ada keinginan ya Pak ya untuk Ya keinginannya sih begitu, Ada nggak Pak yang menurut Bapak hal yang dilakukan beliau, tapi Bapak sendiri tidak ingin melanjutkan gitu? Mungkin ide-idenya atau apanya dari Pak Bud yang justru tidak Anda pilih untuk dilanjutkan? Nggak saya terusin gitu. Mungkin salah satunya Bapak nggak jadi seniman ya Pak ya? Ya saya nggak jadi seniman, saya melihatnya ke desain. Lebih ke desain ya. Tetangganya seni lah, desain gitu. Seni juga, tapi seni dalam konsep yang lain. Tapi karena setelah saya jadi desainer gitu, interior desainer, salah satu mimpi saya itu gimana caranya sih antara desain dan seni ini benar-benar bisa kita kawinkan dalam satu karya, sebuah ruangan misalnya, sebuah ruangan gitu. Instalasi seni gitu Pak ya, secara bukan instalasi seni, tapi ruang yang terpakai aja, apapun ruang itu. Tapi itu hasil semacam kolaborasi lah dengan seniman gitu, atau ada tangan-tangan seni di situ, karena gimana pun juga beda ya antara tangan desain dan tangan seni, itu beda. Nah, gimana caranya mengawinkan itu gitu supaya mendapatkan karya yang lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau anak-anaknya Pak Bud nggak ada yang murni melanjutkan? Anak saya, cucunya. Lebih ke cucu ya. Jadi anak saya kedua memilih. Anak saya kedua tuh dia tidak mengenal kakeknya, akinya dia nggak kenal. Tapi dia tuh sangat terinspirasi oleh akinya gitu. Jadi sehingga dia memilih seni patung lagi untuk sebagai studi dia. Dan patung ya, lebih spesifiknya patung. Studinya patung, tapi sekarang dia banyak bantu saya di pekerjaan, di proyek, ya macam-macam lah karya seni. Lebih banyak dua dimensi malah. Pak Bud masuk dalam jajaran maestro seni Indonesia.
Nah, kalau menurut Bapak sendiri sebagai anak mengenal beliau sebagai ayah dan kemudian ayah yang dilabeli oleh sejarah sebagai maestro gitu ya. Bapak, tanggapan Bapak gimana? Ya saya terima kasih banget ya bahwa ayah saya dilabelin maestro gitu kan, hebat banget kan. Itu kan dapat gelar maestro itu kan gak main-main. Mainnya. Jadi ya saya aja surprise, wah hebat ya kalau ayah saya bisa diinginkan sebagai maestro gitu. Ya ini satu kebanggaan keluarga lah, keluarga bisa begitu. Jadi sekarang PR-nya itu bagaimana seperti sekarang saya juga berkarya di desainnya, bagaimana caranya menjaga nama baik beliau, gitu. Jadi apapun yang saya kerjakan itu harus benar-benar saya ingat, ya ayah saya punya nama besar, ya, ayah saya dicap sebagai maestro gitu. Jangan sampai ini anaknya nih bikin karya yang waduh. Nggak ini ya, nggak sesuai. Ya nggak bagus, walaupun bukan karya seni ya, tapi jangan sampai begitu dong gitu. Jadi tertantang di situ gitu. Salah satu lengkung seni, misi dari lengkung seni adalah tetap menghidupkan karya-karya seniman besar, seperti salah satunya Pak Bud. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai keluarga, bagaimana Bapak ingin generasi muda mengenal sosok ayah? Ya paling enggak tidak dilupakan lah. Jadi paling tidak dimasukkan dalam sejarah modern art di Indonesia gitu. Karena kita jangan lupa sejarah kan ya, jangan lupa. Walaupun mungkin karyanya nggak banyak dan udah tidak terlalu diapresiasi, tapi bagaimanapun juga beliau ini bagian dari sejarah perkembangan seni modern di Indonesia. Terutama sumbangsi dia paling besar di dunia pendidikan. Jadi ketika beliau baru pulang dari Amerika, studi di Amerika, pulang ke Indonesia, terus ke seni rupa ITB, beliau mendirikan jurusan seni patung, gitu. Dan itu kan awal segalanya sebenarnya dari perkembangan seni patung modern di Indonesia. Ya, jadi ya paling enggak tercatatlah dalam sejarah perkembangan seni Indonesia gitu. Menarik. Kalau harus merangkum satu kata tentang beliau, apa kira-kira? Satu kalimat nih, jangan satu kata. satu kata kependekan, satu kalimat tentang seorang Bud Muchtar, baik dari kacamata. Jadi mungkin agak lain ya, kalau saya lihatnya dia sebagai seorang manajer gitu. Karena dia dalam hidupnya memang begitu, selalu dalam organisasi. Dan nggak tahu kenapa dia sering jadi ketuanya, jadi ketua gitu. Makanya dia sibuk banget. Iya. Dan dia enjoy di situ sebenarnya. Dia sangat enjoy di situ. Jadi istilahnya mungkin seniman, kadang orang mikirnya seniman itu kan justru sulit memanage waktu ya, maksudnya kayak kalau udah di studio. Tapi justru Pak Bud ini punya karakter yang agak beda ya, sedikit beda dengan seniman lain yang justru memang sangat jago memanage. Dan mungkin satu lagi, mungkin dia juga ini karismatik, karena dia memang terus terang aja, saya bukan menguji, tapi dia memang sebagai sosok dia sangat karismatik dan dia bisa ngumpulin orang-orang buat ngapain gitu. Mau adain acara apa, dia bisa ngumpulin orang-orang untuk berorganisasi untuk apa gitu. Jadi punya jiwa kepemimpinannya tinggi ya, cukup tinggi, leadership-nya lah istilahnya. Leadership-nya tinggi ya. Tinggi. Tinggi. Jika sekarang Bapak masih bisa ketemu sama Pak Bud, apa yang kira-kira Bapak sampaikan ke beliau nih, baik sebagai seorang seniman dalam kacamata seniman maupun sebagai anak ke ayah? Saya pengen mendapat beliau mengenai sekarang perkembangan seni di Indonesia sekarang seperti apa. Saya pengen tahu, gitu. Terus saya juga pengen tahu, karena saya juga berkarya di bidang desain, apa penilaian dia mengenai karya saya gitu. Saya pengen tahu. Karena dia belum pernah melihat, pernah sekali masih. Kita dalam satu proyek pernah satu kali itu udah di ujung-ujung itu. Tapi ya pengen sekali-kali dievaluasi gitu Pak, mungkin berkolaborasi dengan beliau tuh pengen gitu saya tahu. Jadi karena gimana pun juga gaya-gaya beliau begini mempengaruhi saya gitu. Tadi baru mau tanyain tuh. Jadi pengaruhnya besar juga ke pasti besar. Pengaruh karya-karya dia itu besar ke karya saya sekarang gitu. Misalnya boleh nggak diberi contoh? Misalnya gini, dia kan selalu berpikir modern ya, pergi ke depan. Dalam karya saya di desain juga begitu. Saya bukan orang yang ahli membuat interior yang tradisional, gaya pendopo atau apa, atau gaya itu enggak. Karena apa? Dia juga nggak gitu. Dia juga nggak pernah gambar wayang, dia nggak pernah dia tuh.
selalu bikin sesuatu yang modern gitu, sesuatu yang abstrak gitu. Nah, karena saya juga begitu. Jadi saya bukan nggak menghargai Mengikuti zaman mungkin ya Pak ya. tidak menghargai Indonesia atau Tradisinya tradisi ya. Indonesia, bukan menghargai itu, saya menghargai sekali. Tapi karena saya memang saya nggak pernah tuh ambil. Kita coba ngambil dari ide dari pendopo atau ngambil dari ini, ya itu orang lain aja yang gitu, saya nggak gitu. Jadi lebih progresif lah gitu. Siap. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. wawancaranya. Mohon maaf ya kalau ada kurang detail penjelasannya. Enggak Bapak, seru banget obrolannya. Terima kasih banyak Bapak. Ya terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Dari percakapan ini, kita belajar bahwa seorang maestro tidak hanya hidup dari karya, tetapi juga dalam ingatan, dalam jeda, dan dalam hal-hal yang tak pernah sempat ia selesaikan. Buk Mukhtar mungkin sudah tiada, tapi ikatan yang ia ciptakan bukan hanya dalam bentuk patung, tetapi dalam nilai, cara berpikir, dan cara memandang dunia masih akan terus berkembang dan beresonansi. Lengkung Seni percaya bahwa pengarsipan bukan sekedar menyimpan masa lalu, tetapi membuka kemungkinan dialog baru di masa depan. Dan mungkin dari cerita-cerita yang tadi belum pernah terdengar, kita tidak hanya mengenal seorang seniman besar, tetapi juga seorang manusia yang utuh. Sampai jumpa di episode Lengkung Seni berikutnya.